Pada suatu malam yang mencekam di tengah hutan belantara, terdapat seorang pria muda yang sedang berlari sendirian di hutan dengan tergesa-gesa. Ia secara tidak sengaja tersandung salah satu akar pohon, lalu terpeleset jatuh dari atas tebing. Untungnya, pria tersebut masih dapat selamat melihat tebing tersebut yang tidak terlalu tinggi. Namun, orang-orang yang mengejarnya sedari tadi kini berhasil mengepungnya dari segala arah. Pria tersebut merupakan salah satu pangeran yang lahir dari rakyat jelata. Dan para utusan yang mengejarnya berniat untuk menyingkirkan pewaris tahta sang pangeran. Sadar bahwa orang yang mengejarnya tidak akan membiarkannya hidup begitu saja, sang pangeran mengeluarkan sebuah belati dari balik bajunya, berniat melakukan perlawanan terakhir agar ia tidak mati sia-sia. Meskipun begitu, sang pangeran tidak memiliki teknik bela diri apapun. Ia hanya bisa mengandalkan insting alami untuk melawan para utusan yang akan menyerangnya. Serangan para utusan akhirnya dimulai. Mereka menyerang pangeran secara bersamaan. Meskipun sempat melawan beberapa saat, namun salah satu utusan berhasil menepis belati dari tangan pangeran. Lalu dengan cepat menahan sang pangeran agar tidak melakukan perlawanan lebih jauh. Utusan tersebut tidak menyadari adanya belati lain yang tersembunyi di balik baju pangeran. Ketika salah satu utusan lain menyadari dan ingin memperingatkan rekannya, segalanya sudah terlambat. Sang pangeran berhasil menewaskan utusan tersebut dengan menusukkan belati kepadanya. Utusan tersebut roboh seketika. Utusan lainnya tidak menyangka sang pangeran dapat mengalahkan salah satu dari mereka semudah itu. Merasa terancam jika sang pangeran dibiarkan hidup lebih lama, utusan lain bergerak maju untuk mengakhiri segalanya. Utusan tersebut mulai menghajar pangeran habis-habisan, lalu menusukkan pedangnya ke tubuh pangeran tanpa ampun. Serangan tersebut akhirnya membuat pangeran tidak berdaya. Tiba-tiba, muncul sebuah cahaya yang entah datang dari mana melesat cepat ke arah utusan yang menyiksa pangeran. Cahaya tersebut meledakkan utusan tersebut sampai hancur berkeping-keping. Terlihat sosok pria misterius yang berdiri di semak hutan, diselimuti aura biru menyeramkan yang aneh. Para utusan kebingungan ketika melihat penampilan pria misterius yang sama sekali berbeda dari biasanya, baik dari pakaiannya maupun perlengkapannya. Seolah benda-benda tersebut berasal dari era yang berbeda. Salah satu utusan mencoba menyerang pria misterius. Namun utusan tersebut kalah hanya dalam satu serangan, membuat utusan lainnya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka tidak dapat melihat pergerakan apapun, dan satu persatu utusan dikalahkan begitu saja. Utusan terakhir yang merasa tidak memiliki kesempatan menang memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, hanya dengan satu ayunan tangan yang diarahkan kepada utusan, tubuh utusan tersebut hancur secara tiba-tiba, tidak meninggalkan siapapun yang tersisa. Sang pangeran terlihat puas melihat para utusan yang terkena karma atas kejahatan mereka. Sayangnya, kesadaran sang pangeran mulai melemah akibat kehilangan banyak darah. Pria misterius mulai panik ketika jam tangannya mendeteksi dirinya telah ditemukan oleh sesuatu. Merasa tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, pria misterius tersebut menyuntikkan sebuah serum khusus ke dalam tubuh pangeran. Pria misterius memanggil sang pangeran dengan sebutan leluhur, berharap pangeran akan sukses dan mengubah nasib keturunannya di masa depan. Suntikan yang dimasukkannya ke tubuh leluhur merupakan sejumlah robot nano yang kelak akan membantu leluhur di kemudian hari. Ia berharap leluhurnya dapat mempelajari cara menggunakannya sendiri. Setelah urusannya selesai, pria tersebut melakukan lompatan waktu kembali ke masa depan agar terhindar dari kejaran sang penjaga waktu. Sementara sang pangeran yang tengah sekarat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria misterius tersebut. Tiba-tiba, ada suara wanita yang bernada datar seolah berbicara dengan pangeran. Suara tersebut tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam otaknya sendiri. Pangeran masih tidak mengerti dengan kata-kata yang terdengar sangat asing baginya. Namun tubuhnya sekarang tidak cukup kuat untuk mencari tahu hal tersebut, dan akhirnya perlahan kehilangan kesadarannya. Cerita ini akan berfokus kepada Yeowon, sang pangeran yang menapaki puncak bela diri dengan bantuan teknologi masa depan yang canggih. Karakter utama tidak berjiwa naif, namun tidak berhati dingin kepada rekan yang berjalan bersamanya. Ada juga kisah romantis dan aksi menegangkan yang membumbui perjalanan sang pangeran. Jadi, siapkan wifi Anda, kopi Anda, cemilan Anda, dan pacar Anda untuk menikmati keseruan cerita selanjutnya. Hanya ada di channel LMC. Diceritakan bahwa pada masa lalu,
Orang-orang yang berasal dari Jianghu mengembangkan seni bela diri untuk pertama kali agar bisa melindungi diri dari musuh. Seiring perkembangan waktu, bela diri berubah menjadi lebih kompleks yang terbagi dalam berbagai teknik gerakan dan pernapasan yang mewakili dasar-dasar energi internal. Para seniman bela diri meneruskan teknik yang mereka kembangkan ke generasi selanjutnya, agar seni bela diri dapat terus berkembang seiring perkembangan zaman. Orang yang sudah mencapai tingkat bela diri tertinggi lebih kuat dari manusia normal. Untuk menjaga keseimbangan Jianghu, orang-orang mulai membentuk kelompok yang disebut sekte, dan berbagai sekte dapat bekerja sama, dan hal tersebut dinamakan aliansi. Saat ini, Murim terbagi dalam berbagai aliansi. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Aliansi di jalan baik dan aliansi yang di jalan jahat. Di antara kedua aliansi besar tersebut, ada sebuah yang mengejar jalan yang sangat berbeda. Kelompok tersebut hanya mengincar kekuatan untuk menjadi yang terkuat, dan dunia memanggil mereka dengan sebutan sekte demonik. Di dalam sekte tersebut, terdapat seorang anak yang lahir dari anak jelata dari garis keluarga kerajaan. Anak tersebut juga memiliki hak untuk mewarisi tahta, dan anak tersebut adalah Pangeran Yeowon. Sang pangeran yang awalnya tidak sadarkan diri kini telah terbangun dengan wajah yang pucat dan panik. Ia tidak menyangka dirinya berhasil selamat dari tusukan pedang yang mengenai titik vitalnya. Yeowon segera memeriksa luka yang dideritanya. Namun ia baru menyadari jika tubuhnya berkeringat. Tidak hanya itu, ia mencium bau busuk menyengat sampai-sampai ia harus menutup hidung dengan tangannya. Saat itulah Yeowon melihat ada bercak hitam yang ada di tangannya. Ia tidak mengerti mengapa tubuhnya menghitam di beberapa tempat. Ia memeriksa anggota tubuh yang lain, dan ternyata bercak tersebut ada di sekujur tubuhnya. Terlebih baunya sangat menyengat dan terasa lengket. Tiba-tiba, Yeowon mendengar seseorang yang memanggilnya dengan sebutan Master. Ia terkejut mengira orang tersebut adalah musuh. Yeowon segera beranjak dari kasurnya, mewaspadai area sekitar, dan melacak keberadaan musuh. Suara tersebut menyuruh Yeowon untuk tenang. Tidak ada siapapun di sana dan ia tidak bermaksud jahat sedikit pun. Mendengar hal itu, Yeowon sedikit lebih tenang. Namun pikirannya masih memikirkan suara yang ia dengar. Suara tersebut terdengar langsung dari kepalanya. Awalnya Yeowon mengira ini adalah teknik telepati yang digunakan master bela diri tingkat tinggi, namun sensasinya terasa sangat berbeda. Suara tersebut mengaku jika memang ia berasal langsung dari kepalanya dan bukan hasil telepati dari seseorang. Yeowon tentu panik dan bertanya identitas suara tersebut. Saat itulah, suara tersebut memperkenalkan dirinya sebagai robot nano dari Sky Korporasi yang bertujuan untuk membantu Yeowon. Yeowon yang tidak mengerti dengan teknologi tentu merasa semakin bingung dan frustasi. Ia menuntut penjelasan lebih rinci mengenai robot nano dan hal lainnya. Namun setelah dijelaskan, Yeowon tetap saja tidak mengerti. Informasi yang diterimanya terlalu jauh dari apa yang bisa ditangkap di zaman sekarang. Bahkan Yeowon mengira jika robot nano adalah dewa jahat yang sudah merasuki tubuhnya dan berbicara padanya. Di sisi lain, terlihat dua orang yang sedang berjalan ke kamar Pangeran Yeowon. Pria tua berbaju putih adalah seorang dokter yang bernama Dr. Beck, dan pria muda yang berbaju merah adalah penjaga setia Pangeran Yeowon yang bernama Penjaga Jang. Raut wajah Penjaga Jang kesal ketika membahas tentang percobaan pembunuhan yang dialami oleh Pangeran Yeowon kemarin. Dr. Beck mengerti dengan apa yang dirasakan Penjaga Jang. Bahkan ia merasa Pangeran Yeowon yang berhasil selamat merupakan sebuah keajaiban. Penjaga Jang berasumsi jika ada seseorang yang telah membantu Pangeran Yeowon. Dr. Beck setuju dengan asumsi tersebut, namun melihat jejak pertarungan yang aneh, ia tidak bisa menebak siapa yang telah membantu Pangeran Yeowon. Penjaga Jang teringat saat ia mencari keberadaan Pangeran Yeowon beberapa hari yang lalu, dan menemukan jejak pertarungan yang sangat mengerikan. Tubuh yang tidak bernyawa berserakan di mana-mana. Ia melihat ada jejak belati milik Pangeran Yeowon yang masih menancap di salah satu tubuh utusan. Tidak lama setelah itu, ia melihat seseorang masih bernafas. Pertanda ada seseorang yang masih selamat. Penjaga Jang segera menoleh dan mencari asal suara tersebut. Setelah menoleh ke belakang, ia mendapati tubuh pangeran yang sudah tergeletak dengan cat merah yang merembes di tanah. Namun anehnya, tubuh Pangeran Yeowon tidak terluka sedikit pun. Meskipun baju pangeran memiliki banyak sayatan pedang, namun kulit pangeran tidak tergores sedikit pun. Dr. Beck yang mendengar pengakuan penjaga yang ada di tempat kejadian langsung juga sulit mengambil kesimpulan yang masuk akal.
Namun Dr. Beck segera mengesampingkan keanehan tersebut dan menyuruh penjaga Jang untuk mengantarnya menemui Pangeran Yeowon. Sementara di sisi lain, Yeowon yang masih kebingungan ingin memastikan jika robot nano yang telah menyelamatkannya. Namun setelah dijelaskan panjang lebar, Yeowon tetap kebingungan dengan penjelasan robot nano. Bahkan ia tidak mengerti kata-kata dasar dari masa depan yang umum dipakai. Merasa pembicaraan ini tidak akan efektif, robot nano berniat untuk mengirimkan seluruh informasi yang diperlukan, termasuk kata-kata umum dan penjelasan tentang robot nano, ke dalam kepala Yeowon. Meskipun Yeowon tidak mengerti, namun Yeowon menerima saran tersebut. Tiba-tiba, Yeowon merasakan sensasi gelombang kejut listrik yang mengalir di otaknya. Kumpulan demi kumpulan mengalir ke dalam memori kepalanya dengan sangat cepat. Sampai saat di mana tubuh Yeowon yang masih lemah tidak sanggup menerima informasi tersebut dengan baik. Tiba-tiba ia merasa mual yang tak tertahankan. Dan akhirnya memuntahkan semua isi perutnya ke lantai begitu saja. Robot nano menyuruh Yeowon untuk tidak perlu khawatir. Itu adalah reaksi yang normal saat pertama kali menerima informasi yang banyak secara langsung. Kepala Yeowon terasa sangat sakit dan pusing. Ia menarik napas panjang, berusaha menstabilkan kondisinya. Berkat informasi yang ada di kepalanya, kini Yeowon mulai mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. 6 miliar robot super kecil sedang berada di dalam tubuhnya dan memperbaiki organ dan sel yang rusak. Robot nano sengaja diprogram untuk selalu membantu Yeowon apapun yang terjadi. Robot nano tidak bisa dikeluarkan oleh siapapun, termasuk Yeowon sendiri, sampai ia mati. Yeowon sadar jika situasinya sekarang memaksa ia harus berkembang lebih cepat. Para saudara tiri tidak ada yang mendukungnya dan bahkan ingin menyingkirkannya dari ahli waris tahta. Saat itu, Yeowon sadar jika robot nano yang bersarang di tubuh inilah yang menyelamatkannya dari bahaya dan menyembuhkan tubuhnya yang sekarat. Beberapa saat kemudian, penjaga Jang dan Dr. Beck mengetuk pintu kamar tempat Yeowon beristirahat. Yeowon sedikit panik mendengar ada orang yang mengunjunginya. Ia menyuruh robot nano untuk diam sejenak, atau mereka pasti akan mengira Yeowon telah gila melihat dirinya berbicara sendiri. Robot nano mengingatkan Yeowon jika ia memiliki fitur untuk membaca pikirannya. Mereka dapat berkomunikasi secara langsung meskipun Yeowon tidak berbicara. Yeowon mengerti akan hal itu, namun karena belum terbiasa, ia tetap mengubah nano menjadi mode senyap, lalu kembali berbaring di tempat tidurnya. Penjaga Jang dengan Dr. Beck kini telah memasuki ruangan Pangeran Yeowon. Melihat Pangeran Yeowon yang telah tersadar, penjaga Jang segera mendekat untuk memeriksa keadaan pangerannya. Namun saat mendekati pangeran, penjaga Jang juga mencium bau menyengat yang tidak sedap. Sementara Yeowon panik berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Dr. Beck menghampiri Yeowon dan menyapanya. Ia berharap sang pangeran tidak melupakannya meskipun mereka sudah tidak lama berjumpa. Yeowon dengan sopan menyapa Dr. Beck dan mengaku masih mengingatnya. Ia mengingat budi Dr. Beck yang selalu merawat mendiang ibunya saat ia sedang sakit. Dr. Beck ingin memeriksa denyut nadi Yeowon dan menyuruh Yeowon untuk memberikan tangannya. Dr. Beck menggunakan keahlian peraba nadi untuk memeriksa kondisi Yeowon secara seksama. Setelah memeriksa beberapa saat, Dr. Beck terkejut dengan keanehan yang ia temukan. Penjaga Jang segera panik. Ia takut jika terjadi sesuatu yang buruk dengan Pangeran Yeowon. Dr. Beck menyangkal asumsi negatif tersebut. Justru sebaliknya, tidak hanya tubuh internalnya baik-baik saja, arus energi milik Yeowon kini telah aktif. Dr. Beck menduga jika Yeowon meminum obat khusus untuk menyembuhkan dirinya. Namun Yeowon tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Dr. Beck. Ia tidak meminum atau memakan apapun. Ia hanya berbaring seharian selama ini. Dr. Beck dengan yakin mengungkapkan jika tubuh Yeowon sekarang berada dalam kondisi terbaik untuk mempelajari bela diri. Menduga ini adalah hal yang dilakukan robot nano, Yeowon berbicara dalam hati untuk memastikan kecurigaannya. Robot nano tidak merespons apapun, Yeowon baru tersadar jika ia mengaktifkan mode senyap. Yeowon lalu membatalkan mode senyap dan meminta penjelasan kepada robot nano. Saat itulah robot nano mengakui jika ia menyebarkan dirinya ke seluruh tubuh Yeowon, tidak hanya mengeluarkan kotoran dari tubuhnya, namun juga membentuk ulang pembuluh darah, sendi, dan otot yang sesuai dengan bentuk terbaik tubuh manusia. Mendengar kemampuan yang bisa dilakukan robot nano, Yeowon masih tidak habis pikir jika robot tersebut bukanlah dewa jahat. Menurutnya, hanya seorang dewa lah yang mampu melakukan hal tersebut.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa di dalam sekte demonik terdiri dari banyak klan yang terbagi dalam klan peringkat atas dan peringkat bawah. Namun ada 6 klan utama yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan sekte demonik. Pemimpin sekte terikat sumpah untuk menikahi wanita terhormat yang dipilih oleh masing-masing 6 klan untuk melahirkan keturunannya. Keturunan yang lahir dari masing-masing klan saling meningkatkan hubungan antar klan. Dan ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka akan dikirim ke Akademi Sekte Demonik. Akademi Sekte Demonik adalah sebuah sekolah yang mengajarkan teknik bela diri untuk para generasi muda yang akan memimpin sekte ke depannya. Akademi Demonik terbuka untuk siapapun yang berusia 10 tahun. Akademi Sekte Demonik dipimpin oleh seorang ahli yang sangat kuat. Tidak hanya didirikan untuk melatih para pewaris tahta Sekte Demonik, di sana para murid akan dilatih menjadi prajurit terbaik dari setiap generasi. Persaingan paling ketat selalu terjadi jika ada beberapa pewaris tahta mengikuti akademi pada tahun yang sama. Pertarungan untuk memperebutkan posisi puncak tidak terhindarkan. Kembali ke Yeowon, di mana robot Nano untuk kesekian kalinya menjelaskan kepadanya jika dirinya bukanlah dewa jahat, melainkan sebuah mesin yang dapat membantunya untuk mencapai puncak bela diri. Sementara Dr. Beck kebingungan melihat ekspresi wajah Yeowon yang seolah sedang memikirkan sesuatu. Yeowon segera membuang mukanya dari tatapan Dr. Beck, berharap Dr. Beck tidak menyadari kehadiran robot Nano yang ada di tubuhnya. Robot Nano menyuruh Yeowon untuk tidak perlu khawatir karena teknologi di era Murim belum cukup canggih untuk mendeteksi keberadaan robot Nano. Benar saja, terlihat ekspresi Dr. Beck yang sangat kebingungan. Melihat kondisi Yeowon yang baik-baik saja, ia semakin yakin ada seseorang yang membantu Yeowon, namun ia tidak bisa menebak siapa pelakunya. Merasa tidak mendapat petunjuk, Dr. Beck memutuskan untuk menyudahi pemeriksaan. Yeowon tidak memerlukan obat apapun, namun Dr. Beck tetap akan membuatkan resep obat untuk membantu memulihkan energi Yeowon. Penjaga Jang berterima kasih atas kebaikan Dr. Beck dan berniat mengantarnya pergi. Namun Dr. Beck menghentikannya dan menyuruh penjaga Jang tetap menjaga Yeowon dengan baik. Dalam perjalanan ke pintu keluar, Dr. Beck masih memikirkan tubuh Yeowon yang berubah sangat drastis. Ia telah mengobati ratusan bahkan ribuan orang, namun tidak pernah menemukan kasus seperti ini. Dr. Beck bahkan mengingat jelas di masa lalu, ia pernah memeriksa Yeowon kecil. Saat itu, ia yakin jika Yeowon memiliki tubuh yang lemah dan tidak memiliki sedikitpun bakat bela diri. Namun sekarang, tubuhnya berkembang menjadi sangat baik bahkan ia dapat menguasai bela diri lebih cepat dari pangeran lainnya. Dr. Beck menduga jika sang pemimpin kultus diam-diam membantunya dari belakang. Ia berniat untuk menyudahi asumsi yang tidak mampu dibuktikannya dan memutuskan untuk kembali ke kediamannya sendiri. Sementara di sisi lain, Yeowon menghela nafas lega ketika melihat Dr. Beck telah pergi. Ia berharap sang dokter tidak mendeteksi adanya robot Nano di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Yeowon menyadari satu hal ketika menatap penjaga Jang. Ia tahu jika dirinya selamat berkat penjaganya yang setia tersebut. Meskipun robot Nano memang menyelamatkannya dari kondisi kritis, namun jika saja penjaga Jang tidak datang tepat pada waktunya, ia tetap akan dihabisi oleh utusan yang menyusul ke tempat kejadian. Yeowon bangkit dari tempat tidurnya. Ia berterima kasih dengan tulus kepada penjaga Jang. Namun belum sempat menyelesaikan kata-katanya, penjaga Jang segera menghentikannya. Ia menuntut Pangeran Yeowon untuk mandi terlebih dahulu sebelum berbicara. Bau yang dipancarkannya sungguh tidak tertahankan. Yeowon mengakui hal tersebut dan ia akan mengikuti saran yang diberikan penjaga Jang. Singkat waktu, Yeowon segera mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ia memikirkan beberapa hal yang terjadi kepadanya, termasuk dengan robot Nano yang tertanam ke dalam dirinya. Yeowon menduga jika robot Nano memiliki kemampuan lain selain menyembuhkan dirinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mempelajari kegunaan robot Nano dengan bertanya kepadanya langsung. Dari perbincangannya dengan robot Nano, Yeowon mendapat informasi jika robot Nano dapat menyembuhkan luka internal maupun eksternal dengan sangat cepat. Namun kehilangan cairan merah atau kepala yang terpenggal membutuhkan waktu lama untuk meregenerasi karena membutuhkan banyak sel yang terlibat. Meskipun sudah dijelaskan dengan jelas, Yeowon masih tidak sepenuhnya mengerti dengan kata-kata sulit yang terdengar sangat asing. Oleh karena itu, Yeowon memutuskan untuk mencobanya secara langsung. Ia mengambil sebuah belati yang ada dekat pemandian, lalu menggores tangannya sendiri. Yeowon berusaha menahan sakit akibat luka gores yang dilakukannya sendiri. Detik berikutnya,
Robot Nano mendeteksi adanya luka eksternal yang dialami oleh tuannya, dan segera mengaktifkan mode penyembuhan. Yeowon sangat terkesan melihat lukanya yang perlahan mulai menutup. Bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun, seolah luka yang ia derita barusan hanyalah ilusi semata. Meskipun telah melihatnya sendiri, Yeowon masih sulit untuk mempercayainya. Namun satu hal yang ia tahu, kemampuan ini sangat berguna untuk perkembangan dirinya di masa depan. Merasa puas dengan kemampuan penyembuhan, Yeowon ingin mendalami lebih lanjut kemampuan apa saja yang robot Nano dapat lakukan kepadanya. Robot Nano akan memberikan daftar instruksi dan mempersilakan Yeowon untuk mencoba apapun yang diinginkannya. Setelah selesai mandi, Yeowon terkejut melihat tubuhnya sendiri yang kini dipenuhi dengan otot kekar. Padahal ia tidak menjalani latihan apapun selama ini. Sambil memakai bajunya, robot Nano menjelaskan tentang proses rekonstruksi tubuh yang dialami Yeowon saat ia tidak sadarkan diri. Kini Yeowon telah menganggap robot Nano seperti rekannya sendiri dan memutuskan untuk memanggilnya Nano. Setelah berpakaian, Yeowon berjalan mengelilingi kediamannya. Ia sampai di dalam ruang baca yang terdiri dari banyak buku seni bela diri dasar. Nano menyuruh Yeowon untuk mengambil buku tersebut dan membalikkan setiap halaman tanpa membacanya. Meskipun masih ragu dengan saran yang diberikan Nano, Yeowon memutuskan untuk mencobanya. Ia mengambil sebuah buku tentang metode pernapasan yang melatih tubuh dan pikiran, sebuah teknik yang sulit dikuasai bahkan bagi seseorang yang telah berlatih sangat lama. Yeowon lalu mengikuti saran Nano dan membalikkan halaman buku tersebut satu persatu dengan cepat, lalu kembali menutup buku tersebut. Ajaibnya, Nano telah berhasil memindai semua isi buku, beserta dengan intisari yang terkandung di dalamnya. Nano lalu meminta izin kepada Yeowon untuk mengirim seluruh informasi yang ada di dalam buku langsung ke otaknya. Setelah menerimanya, Yeowon kembali merasakan kejutan listrik yang mengalir di dalam otaknya. Ia kembali merasakan sakit kepala dan pusing yang hebat. Beberapa saat kemudian, seluruh informasi telah berhasil dikirimkan. Yeowon menopang tubuhnya sendiri yang lemas dengan kedua tangannya. Ia menarik napas dalam untuk menstabilkan tubuhnya. Meskipun tidak separah kondisi sebelumnya, namun sensasi ini tetap tidak menyenangkan, pikir Yeowon dalam hati. Nano membimbing Yeowon cara untuk menggunakan informasi yang ia dapatkan barusan. Yeowon hanya perlu memikirkan tentang hal tersebut dan Nano akan memunculkan informasi tersebut ke dalam otaknya. Yeowon memejamkan matanya dan mencoba apa yang disarankan Nano. Benar saja, ia bisa menghafal isi penting yang disampaikan buku tersebut. Yeowon sangat terkesan dengan kemampuan ini. Bahkan tidak hanya sekadar menghafal, namun ia benar-benar bisa memahami intisari dari buku tersebut. Sebuah kemampuan yang cukup gila, pikir Yeowon. Namun yang membuat Yeowon lebih terkesan adalah Nano dapat memperbaiki kesalahan yang dituliskan di buku tersebut melalui data bawaan yang ia proses dari masa depan dan mencocokkannya. Dengan begitu, Yeowon tidak akan menemukan kesalahan apapun dalam berlatih. Yeowon tersenyum gemetar karena merasa girang. Dengan begitu, ia dapat menyusul ketinggalannya selama ini. Para kandidat pewaris tahta dari 6 klan menguasai banyak teknik bela diri sejak mereka masih kecil. Sedangkan Yeowon dilarang untuk melatih bela diri akibat tekanan dari 6 klan sejak dahulu kala. Namun dengan kekuatan Nano, ia yakin akan menjadi yang terkuat di akademi lebih cepat dari siapapun. Di sisi lain, di sebuah kastil mewah sebelah selatan sekte demonik yang merupakan salah satu kandidat ahli waris, terlihat seorang pria berambut ungu yang mendapat laporan dari bawahannya bahwa utusan yang dikirim untuk melenyapkan Yeowon tidak ada yang selamat. Pria tersebut tidak mempercayai laporan yang tidak masuk akal tersebut. Menurutnya, Yeowon tidak memiliki tenaga dalam sedikit pun. Ia hanya orang biasa yang mampu disingkirkan siapapun dengan mudah. Namun utusan tersebut mengaku jika ada yang diam-diam membantu Yeowon, dan orang tersebut sangat kuat. Pangeran yang bernama Mukum tersebut marah atas kegagalan mereka yang tidak becus menyelesaikan misi yang mudah. Pangeran Mukum kesal dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sebenarnya ia tidak ingin mengotori tangannya sendiri, namun kali ini tidak ada pilihan lain. Ia berniat menyingkirkan Yeowon saat berada di akademi dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, terlihat Pangeran Yeowon yang masih terbaring di atas kasurnya. Ia sangat gugup semalaman sampai-sampai tidak bisa tidur, dan tidak terasa hari sudah pagi. Yeowon membuka jendela kamarnya untuk menghirup udara pagi hari yang segar. Kegugupannya semalam bukanlah tanpa alasan. Hari ini adalah hari di mana ia akan masuk ke akademi.
Tiba-tiba, ia melihat penjaga Zhang sedang berlatih teknik belati. Latihan itu merupakan rutinitas harian penjaga Zhang selama menjaga pangeran. Gerakan yang diperagakan penjaga Zhang tidak sembarangan. Gerakan tersebut dipenuhi teknik yang rapi, baik dalam pertahanan diri maupun menyerang lawan. Sementara Yeowon masih memikirkan beberapa hal tentang akademi yang akan ia hadapi nanti, terutama dengan niat 6 klan yang selalu mengawasinya. Tiba-tiba, Nano menyadarkan Yeowon dari lamunannya. Nano menyarankan Yeowon untuk memindai pergerakan penjaga Zhang dan mengaplikasikannya ke dalam tubuh Yeowon. Yeowon terkejut mengetahui Nano dapat melakukan hal tersebut. Nano sekali lagi meyakinkan Yeowon bahwa ia dapat memindai gerakan penjaga Zhang dengan terperinci. Program milik Nano memiliki banyak simpanan data dari beragam bela diri di dunia, misalnya boxing, taekwondo, dan lain sebagainya. Nano bahkan bisa mengirimkan semua data tersebut ke dalam kepala Yeowon sekarang. Yeowon masih menyimpan sedikit keraguan. Terlebih ketika melihat penjaga Zhang yang berlatih sangat serius, ia merasa bersalah jika dapat mencuri teknik itu tanpa izin. Namun, mengingat dirinya yang akan berangkat ke akademi saat sore nanti, Yeowon tidak memiliki waktu untuk ragu. Ia akan menggunakan teknik penjaga Zhang untuk melindungi diri saat tiba di akademi. Mendeteksi niat yang kuat dari Yeowon, mode pemindaian Nano kini aktif dan memindai dengan teliti seluruh pergerakan teknik penjaga Zhang. Tidak ada satu gerakan pun yang terlewat, semua terekam dalam detail yang jelas. Yeowon terus memantau proses pemindaian, memastikan jika proses tersebut berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, Nano berhasil memindai semua gerakan, lalu mengirim ke otak Yeowon secara langsung. Sakit kepala dan pusing yang hebat kembali dirasakan Yeowon, namun berbeda dengan sebelumnya, kini ia dapat menahan rasa sakit itu dengan baik. Yeowon terjatuh ke lantai kamarnya dengan tubuh yang lemas akibat menahan nyeri di sekujur tubuhnya. Namun dalam hati, ia tetap bersyukur karena segalanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba, Yeowon merasakan sesuatu yang sangat familiar. Ia bahkan tidak percaya jika rasa familiar yang ia rasakan adalah teknik kemampuan bela diri penjaga Zhang yang sudah ia kuasai secara penuh. Karena penasaran, Yeowon segera mengambil pedang miliknya untuk segera mempraktikkan teknik tersebut. Ia mulai mencabut belatinya secara perlahan. Tiba-tiba, ia tersadar jika jendela kamarnya masih terbuka. Ia tidak ingin penjaga Zhang mengetahui jika dirinya telah mencuri teknik tersebut. Setelah menutup jendela rapat-rapat, Yeowon mulai mempraktikkan teknik belati yang baru dipindainya. Ia memasang kuda-kuda yang sama persis dengan penjaga Zhang. Gerakan demi gerakan ia lakukan sama persis dengan apa yang diperlihatkan penjaga Zhang saat berlatih. Gerakan-gerakan tersebut dieksekusi dengan sangat sempurna. Bahkan kekuatan tubuh yang digunakan untuk memperagakan teknik tersebut sama besar dengan apa yang diperagakan penjaga Zhang. Gerakan ini persis seperti latihan yang dilakukan penjaga Zhang selama 20 tahun. Yeowon benar-benar terkejut ia berhasil menguasai teknik tersebut hanya dengan sekali melihat. Tiba-tiba, Nano menyarankan Yeowon untuk mentransfer kekuatan otot yang diperlukan untuk melakukan gerakan ini. Yeowon masih tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nano. Detik berikutnya, Yeowon merasakan sakit yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya. Ototnya seolah dirobek dari dalam, tulangnya menjerit. Sampai Yeowon tidak sanggup berdiri dan akhirnya terjatuh ke lantai. Nano berusaha menjelaskan penyebab efek samping yang dialami oleh Yeowon. Teknik belati penjaga Zhang adalah teknik yang dikembangkan secara berulang melalui pelatihan otot dan tubuh. Sedangkan tubuh milik Yeowon sekarang belum dikembangkan dengan benar. Yeowon tidak mengerti penjelasan Nano. Merasa tuannya kesulitan mencerna penjelasannya, Nano menerjemahkan bahasa yang cocok dengan tingkat bahasa Yeowon. Yeowon merasa kesal seolah Nano meremehkan kecerdasannya yang kurang. Setelah beberapa saat, Nano memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Nano menjelaskan meskipun otak Yeowon berhasil mempelajarinya dengan benar, namun tubuh Yeowon yang tidak pernah berlatih tidak mampu mengimbangi gerakan teknik tersebut. Nano menyarankan Yeowon untuk menerima rekonstruksi otot agar bisa menggunakan teknik ini dengan benar. Prosedur ini akan menggunakan setiap robot Nano yang ada di dalam tubuh Yeowon, sehingga membutuhkan waktu selama beberapa jam. Lalu, Nano mengingatkan Yeowon akan rasa sakit yang luar biasa sehingga menyarankan penggunaan anestesi. Yeowon tidak segera menyetujui. Ia ingin mencoba menahan rasa sakit tersebut sebelum menggunakan anestesi. Nano menuruti permintaan tuannya. Pembentukan otot kini mulai berlangsung.
Aliran listrik kembali menyelimuti tubuh Yeowon. Yeowon berusaha menenangkan dirinya yang terlihat sangat gugup. Ia meyakinkan dirinya bahwa proses ini hanyalah rekonstruksi otot biasa. Sayangnya, dugaan tersebut jauh dari perkiraannya. Sakit menusuk tiba-tiba dirasakan oleh Yeowon. Merasa tuannya tidak akan bertahan, Nano segera menyuntikkan anestesi ke dalam tubuh Yeowon untuk menyelamatkan tuannya. Dan begitulah nasib Yeowon setelahnya. Ia pingsan di kasur tanpa sanggup bertahan selama 2 detik. Di sisi lain, penjaga Jang terlihat sedang memasak makanan lezat di dapur. Ia mencicipi makanan tersebut dan merasa puas akan kemampuan memasaknya sendiri. Penjaga Jang sengaja memasak masakan kesukaan Pangeran Yeowon sebelum berpisah dengannya. Ia teringat perjuangannya yang belajar memasak selama 5 tahun khusus untuk merawat Pangeran Yeowon. Mendiang ibu Pangeran Yeowon menyampaikan pesan terakhirnya kepada penjaga Jang untuk merawat putra tercintanya. Dan dalam 5 tahun ini, ia tetap memegang janji tersebut sampai sekarang. Ia memohon kepada mendiang ibu pangeran untuk terus memberkati putranya dari surga, agar ia dapat menikmati makanan lezat lainnya di kemudian hari. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan kesakitan sang pangeran. Mengira sesuatu yang buruk telah terjadi, penjaga Jang segera meninggalkan dapur untuk memeriksa kondisi Pangeran Yeowon. Sesampainya di sana, penjaga Jang masuk ke kamar Yeowon dengan paksa untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Namun ia hanya melihat sang pangeran tidur di kasurnya dengan posisi yang aneh. Tidak terdeteksi ada penyusup yang masuk dengan paksa. Penjaga Jang lalu memeriksa denyut nadi Pangeran Yeowon. Denyut nadinya sangat stabil, seolah ia hanya tertidur. Ia tidak mengerti apa yang tengah terjadi kepada pangerannya. Namun pandangannya tiba-tiba teralihkan ke arah jejak kaki yang tercetak di lantai kamar Pangeran Yeowon. Penjaga Jang memeriksa jejak kaki tersebut dan menyadari jika jejak kaki tersebut merupakan jejak yang dihasilkan oleh teknik bela dirinya. Penjaga Jang tahu jika Yeowon selalu melihatnya berlatih setiap hari selama 20 tahun. Namun ia tidak menyangka perkembangan Pangeran Yeowon akan menyamai latihannya selama 20 tahun. Setelah rekonstruksi otot selesai, Nano membatalkan kondisi anestesi di tubuh Yeowon. Yeowon tersadar seketika dan panik akibat sakit yang ia alami sebelum pingsan. Ia berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan mencobanya lagi, dan mulai sekarang ia akan lebih percaya pada penilaian Nano daripada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia menyadari posisi berbaring yang telah berbeda saat sebelum pingsan. Ia menduga jika penjaga Jang yang memindahkan tubuhnya. Penasaran dengan otot baru yang dimilikinya, Yeowon kembali mengambil belati yang terjatuh dari lantai. Ia berniat untuk mengulangi teknik belati penjaga Jang dan berharap kali ini tubuhnya tidak akan sakit seperti sebelumnya. Yeowon menutup matanya, berusaha memusatkan fokusnya kepada teknik yang akan ia gunakan. Berikutnya, ia memasuki kuda-kuda gerakan pertama. Kuda-kudanya stabil, ototnya tidak terasa sakit sama sekali. Yeowon melanjutkan teknik belati gerakan kedua. Gerakannya kini terasa ringan dan penuh tenaga. Diikuti dengan gerakan-gerakan berikutnya, Yeowon merasakan perbedaan yang signifikan. Teknik belati yang masih sama, namun terasa lebih akurat dan bertenaga. Yeowon tidak berpikir bahwa menebas udara dengan belati terasa sangat menyenangkan. Ia menebaskan beberapa tebasan dengan fokus yang tinggi, sampai di mana ia menghentakkan kakinya ke lantai dengan keras yang merupakan bagian dari teknik belati. Namun, melihat lantai kamar yang rusak, Yeowon sedikit panik. Padahal ia tidak menggunakan tenaga dalam dan masih menimbulkan kerusakan. Ia juga khawatir jika penjaga Jang melihat ini, dirinya akan ketahuan mencuri teknik belati miliknya. Baru saja dibicarakan, dari arah pintu luar, penjaga Jang memanggil Pangeran Yeowon untuk mengantarkan sarapan. Yeowon panik dan berusaha menghapus jejak itu dengan kakinya. Tentu saja jejak tersebut tidak bisa menghilang. Penjaga Jang membuka pintu kamar Pangeran Yeowon dengan membawa sarapannya. Ia meminta izin untuk masuk. Namun, mendapati sikap aneh pangeran yang tidak seperti biasanya, sambil bertumpu pada sebuah meja yang terletak tidak pada tempatnya. Yeowon mencari alasan untuk menutupi jejak tersebut dengan berkata ingin makan di ruang utama. Namun, arah pandangan Yeowon tertuju ke menu sarapan yang dimasak penjaga Jang. Babi panggang dan nasi dengan telur di atasnya, semuanya menu favorit Yeowon. Yeowon sadar apa yang terjadi. Ini adalah hari terakhir ia sarapan dengan penjaga Jang, dan penjaga Jang sengaja memasak makanan favorit untuk dirinya. Tanpa menunggu lebih lama,
Yeowon segera menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap. Sementara penjaga Jang senang melihat pangerannya menyukai masakannya. Penjaga Jang dengan penuh kasih sayang menyuruh pangeran untuk memakannya perlahan agar tidak tersedak. Beberapa saat setelahnya, Yeowon meletakkan sepasang sumpit di atas meja. Pertanda Yeowon telah selesai menikmati makanannya. Penjaga Jang tanpa basa-basi membahas topik utama yang ingin ia bicarakan, mengenai sang pangeran yang mempelajari teknik belati miliknya. Yeowon berpura-pura tidak mengetahui apa yang dibicarakan penjaga Jang. Namun, penjaga Jang menggeser meja makan tersebut ke samping. Dan terlihat bekas jejak kaki yang tercetak di lantai kamar. Penjaga Jang semakin terkesan dengan jejak kaki yang kali ini terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Pertanda teknik belati yang dikuasai pangeran semakin mendekati kesempurnaan. Sementara Yeowon sendiri terlihat menyesal. Ia menundukkan kepalanya. Dalam dunia murim, mencuri teknik orang lain adalah sebuah hal tabu yang tidak boleh dilakukan oleh seniman bela diri manapun. Dalam hati, ia rela jika harus dibenci penjaga Jang. Namun, kenyataannya jauh seperti yang dibayangkan Yeowon. Penjaga Jang memuji pangeran yang memiliki bakat, dan ia senang pangeran dapat menguasai teknik tersebut. Dengan begitu, Yeowon dapat menjaga dirinya sendiri di akademi saat ia tidak berada di sisinya. Yeowon sangat terharu melihat ketulusan penjaga Jang yang menyayanginya sepenuh hati. Penjaga Jang lalu memberikan sepucuk surat yang berisi teknik aliran energi tenaga dalam untuk melatih teknik belati tersebut. Penjaga Jang berharap surat yang tidak berharga ini akan membantu perkembangan pangeran meskipun hanya sedikit. Saat itulah, Yeowon tidak bisa menahan air matanya. Di dunia yang kejam di mana semua orang mengincar nyawanya, ada penjaga Jang yang selalu mempertaruhkan nyawanya dan merawatnya seperti anak sendiri. Sementara penjaga Jang terlihat bahagia pangerannya bisa tumbuh sebesar ini. Sebelum berpisah dengan pangeran, penjaga Jang mendoakan Yeowon akan keselamatannya dimanapun ia berada. Ia memberi semangat kepada Yeowon untuk menjadi lebih kuat dari siapapun di akademi nanti. Dalam tangis harunya, Yeowon berjanji kepada penjaga Jang ia akan menjadi yang terkuat, dan ia tidak akan menangis lagi. Yeowon menguatkan hati dan tekadnya. Mulai sekarang, ia berjanji tidak akan takut dan ragu untuk bertindak. Meskipun ibunya sudah meninggalkannya sendirian di dunia yang kejam ini, namun ia sadar jika ia masih memiliki tempat untuk kembali. Beralih ke dalam akademi sekte demonik. Terlihat banyak murid yang sedang menuju ke lapangan akademi untuk mengikuti ujian masuk. Terlihat para calon murid telah berbaris rapi di lapangan akademi sekte demonik. Ekspresi gugup terpancar dari setiap calon murid yang mendaftar. Baik murid yang berasal dari klan kecil atau murid yang berasal dari klan besar. Semuanya berkumpul untuk membahas ujian yang akan mereka jalani kali ini. Dalam hiruk-pikuk perbincangan, terdapat seorang instruktur yang berjalan ke arah lapangan akademi untuk menyambut para murid. Instruktur tersebut dikenal sebagai penjaga kiri pemimpin sekte yang dijuluki Raja Api Li Huamyung. Ia merupakan salah satu dari 5 petarung terbaik yang ada di sekte demonik. Melihat reaksi para murid yang masih berisik membuat darah instruktur Li naik, dan mengingatkan para murid akan kemungkinan akademi yang akan menjadi tempat terakhir yang akan mereka kunjungi di dalam hidup mereka. Mendengar ancaman mengerikan tersebut, para murid mulai tenang dan menunggu instruksi lebih lanjut. Instruktur Li merasa terkesan melihat calon murid yang ada di baris depan dari para calon murid. Mereka semua adalah ahli waris tahta dari perwakilan 6 klan. Dimulai dari kandidat pertama, ahli waris Pangeran Muyon dari klan kegelapan. Kandidat kedua, ahli waris Pangeran Kyung Won dari klan pedang. Lalu kandidat ketiga, ahli waris Pangeran Mukum dari klan Spring, yang terlihat selalu kesal. Diikuti kandidat keempat, ahli waris Pangeran Jongsum dari klan Racun. Kemudian kandidat kelima, ahli waris Pangeran Yuchan dari klan Pisau. Terakhir, kandidat keenam dan merupakan kandidat perempuan satu-satunya, ahli waris Putri Won Ryu dari klan Suara. Instruktur Li menyadari ada satu lagi ahli waris yang tidak berada di antara mereka. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia yang telah menyawer dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat besar bagi tim untuk terus berkarya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara rutin setiap bulan, tersedia fitur membersih dari YouTube yang dapat diakses melalui deskripsi channel. Untuk saat ini, membersih belum memberikan fitur khusus dan sepenuhnya merupakan bentuk dukungan murni bagi channel ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.